Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan ya, kekuatan mental tentunya menghadapi situasi yang tidak menentu saat gagal bayar pinjaman online. Yang mana mental naik turun ya, cemas, resah, dan mudah-mudahan kalian tetap setia menyimak video-video di channel YouTube ini sebagai booster mental untuk kalian semua. Kali ini Abah akan bawakan terkait pertanyaan pinjol mana saja yang akan datang ke rumah Anda di tahun 2025 ini. Simak videonya, semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. PMP! Yes! PMP! Jaya, jaya, jaya! Ojo! Kendor! Alhamdulillah ada di channel YouTube ini. Anda tetap setia dan stay tune terus untuk nonton tayangan-tayangan edukatif berkualitas untuk membuat Anda hidup makin berkualitas dengan tidak ada lagi rasa cemas dan takut saat menghadapi situasi gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Daring katanya, pinjaman daring kalau yang legal sekarang ya. Nah, kawan-kawan semua, seperti biasa ya, sebelum Abah mulai, mohon bantu support dan dukungannya dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, di-komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan semua, dimanapun berada, kalian tidak cukup hanya nonton saja, harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Abah sediakan yang punya Facebook silakan. Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Ada linknya, silakan Anda untuk tautan dan linknya ya dicari di kolom deskripsi video ini dan di kolom komentar. Abah sematkan. Nah, Anda nih pasti semuanya punya yang namanya WhatsApp WA. Silakan ingin join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah asuh, yang Abah buat. Silakan ya bisa ngobrol dengan Abah. Dengan satu syarat, Anda gabung di grup WA PMP harus memiliki ini ya, seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan hubungi nomor ini. Ini nomor admin Abah, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Dengerin ya, bukan nomor konsultasi atau sharing. Ini hanya admin untuk membantu Anda masuk ke grup WA PMP Official dengan memiliki kaos ya yang tadi Abah sebutkan. Nah, teman-teman yang sudah tergabung dan join di grup WA PMP, boleh ngobrol dengan Abah di grup tersebut, dengan para mentor juga. Dan Anda berkesempatan untuk memiliki stiker dilarang masuk. Nah, ini stiker dilarang masuk, stop masuk ya. Jadi ini untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda, untuk mencegah debt collector atau penagih masuk ke rumah Anda. Mereka masuk ke rumah Anda wajib izin setelah dipasang ini, wajib izin, permisi. Kalau mereka menerobos masuk diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di penjara itu ya, rekam videokan dan jangan diviralkan, tapi simpan sebagai bukti untuk lapor ke kantor polisi. Pengen punya stiker ini? Silahkan ya, hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk atau stiker stop masuk. Nanti admin akan bantu untuk Anda memilikinya ya. Nah, sekarang saksikan apa yang ingin Abah ulas terkait DC lapangan mana saja yang akan datang di 2025 ini ke rumah Anda. Simak, jangan di-skip. Banyak sekali pertanyaan ini. Pertanyaan ini setiap hari, baik di grup WhatsApp, di grup Facebook pun ada. Pertanyaan ini banyak sekali setiap hari. Pinjol mana saja yang akan datang ke rumah? Nah, banyak juga yang ditanyakan oleh teman-teman ini, sesama teman-teman yang ada di grup ya. Pinjol mana saja yang akan datang ke rumah kita pada tahun 2025 ini? Nah, begini teman-teman ya, Anda harus banyak belajar. Ya, Abah akan jawab, namun Abah akan urutkan dulu. Yang terpenting yang ini nih ya, dari dasar dulu. Begini, pinjol datang atau tidak, jangan pernah Anda pertanyakan, jangan pernah Anda jadikan bahan pertanyaan, jangan pernah menjadikan keraguan dari kalian, apalagi ketakutan buat kalian semua. Pinjaman online tentunya sudah melengkapi semua tenaga penagihan, SDM penagihan.
Baik itu SDM penagihan desk collection yang selalu nge-WA Anda, selalu nelpon Anda, maupun field collection, petugas lapangan atau ada yang sebut DC lapangan. Mereka pasti ingin memenuhi semua petugasnya. Namun catat, ini hanya untuk pinjol legal alias pindar, bukan pinjol ilegal. Perlu Anda pisahkan, ya. Pinjol legal yang kemungkinan melengkapi semua tenaga penagihannya, termasuk petugas lapangannya. Tapi kalau pinjol ilegal, sangat tidak mungkin, amat sangat tidak mungkin. Dan kalau Anda saat ini menunggak pinjol ilegal, tentunya tidak akan pernah didatangi oleh petugas penagihannya. Walaupun ancamannya sudah nyata-nyata bahwa mereka akan datang katanya ke rumah kalian. Bahwa mereka akan hadir. 10 menit tidak bayar, kami akan datang ke rumah Anda. Ya, nah harus dibedakan dulu. Kalau legal, kemungkinan besar berpotensi untuk mereka datang. Karena mereka pasti menyiapkan semua tenaga penagihan seperti tadi saya sebutkan sesuai dengan regulasinya. Harus ada tenaga penagihan baik desk collection yang ada di tempat, yang call contact, yang WA dan sebagainya, dan juga harus memenuhi kuota untuk petugas penagih lapangannya. Tapi kalau ilegal tidak punya. Mana ada ilegal memiliki petugas penagih lapangan? Mana mungkin pinjol ilegal menampakkan petugasnya datang ke rumah Anda? Sekarang perusahaannya saja ilegal. Pengoperasian ya, operasional perusahaannya aja dikejar-kejar oleh aparat. Baik itu dari Satgas yang dibentuk oleh OJK maupun oleh kepolisian, dari Kominfo juga, ya mereka benar-benar ilegal. Tidak mungkin mereka menyiapkan petugas penagih lapangan ya langsung ditangkap lah. Logikanya kan seperti itu. Jadi nggak usah cemas. Kalau Anda saat ini ya berhutang dan tidak sanggup bayar alias gagal bayar di pinjol ilegal, dipastikan tidak akan pernah datang. Karena mereka pinjol ilegal tidak memiliki petugas penagihan lapangan kecuali petugas desk collection ataupun petugas yang selalu atau kolektor yang selalu menagih melalui ancaman WA, ancaman email, ancaman melalui pesan-pesan SMS dan sebagainya. Hanya itu saja yang bisa mereka lakukan. Bisa dicatat dan bedakan ya. Jadi kalau ilegal pasti tidak akan pernah Anda ditagih ke rumah. Pasti tidak akan pernah ada kolektor yang datang ke rumah. Nah, sudah mulai bisa membedakan ya. Nah, kalau legal atau pinjol ya, pinjaman daring ya, bukan pinjaman daring ya, dimungkinkan mereka pasti akan datang. Walaupun mungkin saat ini tidak. Karena mereka biasanya random. Atau misalnya ada beberapa pindar, pinjaman daring atau pinjaman online legal ini, mereka akan mendatangi debitur dengan ketentuan dan dengan kondisi sudah nunggak berapa lama, besaran rupiahnya seperti apa, dan mapping areanya di mana ya. Jadi tidak ada beberapa pinjol legal atau daring yang tidak semuanya akan dikunjungi. Hanya sebatas random saja. Jadi kalau kalian bertanya, datang atau tidaknya harus dibedakan dulu, legal atau ilegal. Pertama ya. Keduanya, saya berharap teman-teman semua sudah mau belajar. Kita tidak boleh bertanya pinjol mana yang akan datang ya, tapi lebih baik Anda bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah siap untuk menerima kedatangan DC lapangan? Apakah saya sudah siap untuk menerima kedatangan atau hadirnya field collection yang datang untuk menagih kita? Itu kawan. Itu yang harus jadi pertanyaan besar. Apakah Anda sudah siap? Karena bukan tidak mungkin pinjaman online legal atau daring yang saat ini tidak memiliki field collection, yang saat ini tidak memiliki petugas lapangan, bukan tidak mungkin. Di tahun ini mereka sudah melengkapi petugasnya, mereka sudah ada dan sudah banyak ya petugas penagih lapangannya untuk menagih debitur-debitur yang belum melakukan pelunasan atau pembayaran. Itu langkah yang paling bijak itu adalah Anda sudah siap atau belum untuk menerima mereka. Banyak hal yang sudah saya ajarkan dan sudah saya berikan kepada kalian, edukasi-edukasi bagaimana cara menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah, DC lapangan, banyak hal ya yang sudah saya kupas. Oke, hanya sekilas saja saya akan bahas ya. Jadi kalau Anda menerima kedatangan petugas lapangan dari pinjaman online tentunya legal ya atau pindar,
tentunya Anda harus menanyakan beberapa kelengkapan yang dibawa oleh petugas tersebut. Di antaranya, Anda harus menanyakan ya namanya ID card dan surat tugas. Itu paling penting. Karena Anda berhadapan dengan orang yang benar-benar resmi tidak dari perusahaan itu. Benar-benar yang diutus bukan dari perusahaan yang kita menunggak saat ini. Tanyakan. Pertama ID card, keduanya surat tugas. Surat tugas harus ada nama kalian. Ditugaskan untuk menagih kepada siapa? Atas nama siapa nasabah yang ditagihnya? Harus jelas di situ di dalam surat tugas. Nama, alamat, nomor HP, dan di sana juga di dalam surat tugas ada besaran nilai rupiah yang tertunggak. Ada penerima tugas, ada pemberi tugas, ada juga masa expired surat tugasnya. Harus jelas. Apalagi di atasnya itu harus ada kop suratnya. Dari pinjaman online mana, alamatnya di mana. Seperti itu. Kalau mereka dari pihak ketiga, tanyakan surat kuasa dari pihak pinjolnya kepada pihak ketiga di mana si kolektor atau pihak ketiga tersebut bekerja. Ya. Lalu kalian tanyakan juga mana surat bukan surat ini, surat teguran, surat peringatan. Anda menunggak, misalnya baru 2 hari, 3 hari, tentunya mereka harus membawa surat peringatan. Peringatan ke-1 atau peringatan ke-2 atau peringatan ke-3 atau teguran yang sejenisnya. Mereka harus membawa serta. Ketiga, ya, atau keempat, mereka harus membawa sertifikasi profesi penagihan. Itu wajib dan mutlak. Harus dimiliki oleh seluruh tenaga penagihan. Ini sesuai dengan amanat di POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang mana semua tenaga atau SDM penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan. Dan itu melekat terhadap tugas mereka sebagai tenaga penagih. Tanyakan, jangan ragu. Tanyakan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Itu belajar namanya. Jadi jangan lagi bertanya diibaratkan, di mana hujan akan turun. Sekarang kan musim penghujan ya. Di mana hujan akan turun? Di daerah mana saja hujan akan turun. Jangan datanya seperti itu. Tapi siapkan semuanya. Mulai dari jas hujan, payung, ataupun alat-alat lain untuk mengantisipasi tidak terkena cipratan atau tidak terkena air hujan. Sama artinya ketika Anda gagal bayar pinjaman online, jangan bertanya DC mana yang datang, di kabupaten mana saja yang datang, yang hadir ke rumah untuk menagih. Tapi persiapan dirilah yang paling penting untuk mengantisipasi kedatangan mereka. Paham ya? Jadi analoginya seperti itu. Paham? Oke. Ini yang ingin saya jelaskan buat kalian semua. Jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan atas hadirnya atau datangnya DC pinjaman online ke rumah kalian. Harus banyak belajar. Semakin mereka datang, petugas atau DC penagihannya, kalau Anda sudah kali pertama, kali kedua, Anda sudah tidak lagi gugup, di kemudian hari, di ketiga kalinya mereka datang, di kali keempatnya mereka, dan seterusnya, Anda sudah tidak lagi ada rasa khawatir, rasa takut, cemas, sudah hilang. Otomatis ini adalah sebagai bentuk Anda belajar. Harusnya alhamdulillah dan bersyukur kalau didatangi oleh debt collector ke rumah kalian. Artinya kalian bisa belajar. Dan tidak, ya jadi begini, mendingan kalian didatangi sebagai sarana untuk belajar juga, daripada Anda disebar-sebar datanya nggak jelas. Daripada tidak ditagih ke rumah tapi disebar-sebar ke kontak-kontak lainnya. Benar nggak? Mendingan belajar. Tidak ada kok mereka akan arogan di rumah Anda. Mereka juga takut, mereka bertamu kok. Kenapa Anda harus takut? Ini adalah rumah kalian, tempat di mana kalian tinggal. Ini adalah rumah tempat di mana kalian bermukim saat ini. Jadi tidak ada alasan untuk kalian takut dengan kehadiran dan kedatangan debt collector dari pinjaman online alias pindar. Ya, kalau ilegal kan nggak mungkin ada. Ini dari ilegal, pasti ya. Kemungkinan besar pasti akan memenuhi semuanya, pasti akan datang. Tinggal kitanya persiapkan saja, persiapkan diri, persiapkan mental. Alhamdulillah udah kali panjang ya, udah panjang kali lebar nih saya udah jelaskan ya. Mudah-mudahan setidaknya ini mengurangi rasa takut yang saat ini ada ya, yang saat ini menjadi penasaran buat kalian semua datang atau tidaknya. Nah, itu saja yang mau Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan seperti biasa Abah mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, di-komen. Betul kan, Pak Haji? Iya, benar. Oke, teman-teman, lanjutkan. Lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, sebelum Abah akhiri video, Abah akan kasih kesimpulan. Namun, sebelum Abah kasih kesimpulan, Abah mengajak kawan-kawan semua, para pemirsa channel YouTube ini, untuk segera gabung dan join di grup WA PMP Official. Silahkan.
Join dan gabung segera untuk menghilangkan rasa takut kalian, untuk membuat kalian makin segar setiap harinya. Kalian bisa interaksi di grup tersebut dengan Abah langsung di grup tersebut, dengan para mentor juga, tentunya dengan teman-teman lainnya yang sudah lebih lama masuk, lebih duluan masuk di grup tersebut, dengan teman-teman dari berbagai daerah, berbagai lintas profesi. Insya Allah menjadi tambah saudara ya di grup tersebut. Silakan untuk join di grup PMP, ada syarat dan ketentuannya, tanyakan ini adminnya ya, silakan ya. Nah, teman-teman semua, terkait hadir atau tidaknya DC Pinjol, Abah ingin kalian lebih banyak belajar untuk cara menghadapi DC Pinjol itu seperti apa. Tadi sudah Abah sebutkan ya, nggak perlu diulas lagi. Nah, itu. Jadi, jangan bertanya di mana hujan akan turun, di kabupaten atau kota mana hujan akan turun, tapi persiapkan sarana atau alat untuk Anda tidak kehujanan, untuk Anda tidak kebasahan. Itu yang paling utama, itu yang paling penting, dan itu yang paling keren. Ya. Dan semoga video kali ini menginspirasi kalian semua dan menjadikan kalian lebih percaya diri lagi menghadapi situasi gagal bayar. Pantangin terus channel YouTube ini. Jangan pernah Anda jeda untuk tidak nonton ya. Karena ini selalu tayang dan seperti berseri video-video channel YouTube ini. Jadi biar mental Anda terasah, termaintain dengan baik, dan tidak mudah hancur atau lemah atau jatuh ya. Itu saja yang mau Abah bawakan, dan seperti biasa sebelum video diakhiri, Abah akan mengajak sama-sama kita berdoa. Doa is powerful, mempunyai kekuatan yang full, kekuatan yang penuh, menghancurkan apapun yang saat ini menjadi takut untuk kita semua. Semoga apa yang kita panjatkan doa-doa ini, Allah mengijabahnya, Allah mengabulkannya. Doa Abah pimpin sebagai seorang muslim secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami semua yang saat ini telah hilap, lalai atas perintah-Mu. Perintah untuk menjauhi riba pinjol, kami malah memakan riba pinjol. Kami malah mendekatinya, kami malah mengambilnya. Ya Allah, ampuni kami. Kami sudah habis-habisan. Kami sudah hancur, hancur rumah tangga, hancur pertemanan, hancur kekerabatan. Ya Allah, ampuni kami. Kami ingin tobat, ingin hijrah, dan ingin meninggalkan semua riba dalam kehidupan hamba. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, ampuni mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehatkan kembali mereka, ya Allah, agar mereka dapat kembali berikhtiar, menjemput rezeki, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja sebagai ASN, BUMN, pegawai swasta, karyawan swasta, ya Allah, hindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan curang, perbuatan hina seperti korupsi dan sejenisnya. Berkahi keluarganya, berkahi langkah-langkahnya, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal dan jauhkan dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi baik-baik saja, ya Allah, pulihkan mereka, pulihkan keluarganya, jauhkan mereka dari kalimat bercerai ataupun berpisah. Ya Allah, utuhkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang jauh dari rezeki yang haram. Ya Allah, kabulkan doa-doa hamba-Mu ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan insan yang selalu taat atas perintah Allah, khususnya taat untuk menjauhi riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Ingat, tidak ada satupun manfaat yang bisa kita ambil dari riba. Tidak ada satupun manfaat yang bisa kita rasakan dari zolimnya riba. Riba sudah membuat kita berantakan. Pinjol khususnya sudah membuat kita hancur. Ada yang sampai menjual rumah, menjual aset, menjual kendaraan, dan sejenisnya. Sampai porak-poranda juga rumah tangganya, akibat cekcok terus. Sampai pertemanannya pun habis. Karena teman-teman yang ada di kontak HP-nya merasa terusik, merasa terganggu. Akibat utang pinjaman online yang saat ini kita ambil dan tertunggak. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita semua terhindar. Kita sudah merasakan pahitnya. Jangan pernah mau nyebur lagi, jangan pernah mau minjol lagi, jangan pernah mau ngutang riba lagi. Insya Allah hidup kita akan berkah. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua, dan izinkan Abah untuk pamit dari hadapan kalian, dan insya Allah kita bertemu di siang hari dengan video yang lebih edukatif lagi ya. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi insan yang istiqomah. Terima kasih. Abah pamit, stay strong, keep strong, together we are stronger.
Abah pamit, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ada kopi nih ya, bikinan Ambu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi pagi. Alhamdulillah. Sampai ketemu ya kawan-kawan semua di episode siang hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.